ya, tahap berinteraksi dengan umat. Ya, disampaikan ide-ide Islam, ya, sampaikan solusi-solusi Islam. Ya, karena setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah manusia, kalau dia menimbulkan kerusakan, pasti tidak Islami. Maka solusinya adalah solusi Islam. Sudah pasti itu, Pak. Masalah apa saja, ya, masalah korupsi, masalah ketidakadilan hukum, masalah musibah bahkan misalnya, itu solusinya Islam. Ya, masalah apa? Kita ini kan banyak terjadi masalah, ya, masalah apa? Akhlak, masalah kriminalitas, narkoba, pengelolaan sumber daya alam, itu semua ada solusinya dalam Islam. Ya, ada apa namanya dari ayat, dari hadis, ya, dari pendapat para ulama, ijtihad para ulama, itu bisa digali. Ya, nah, dakwah itu harus seperti itu, harus solutif istilahnya, ya, menyelesaikan masalah. Jadi kita sudah, ya, setelah kita selesai membahas thariqah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perjalanan dakwah beliau 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, maka apa kemudian yang harus dilakukan oleh umat ini, ya, hari ini? Jadi yang pertama jelas bagaimana yang pernah kita bahas, ya, menguatkan barisan dakwah. Jadi dakwah ini kan satu hal yang wajib, ya. Kemudian Allah katakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsusun. Jadi Allah perintahkan kita agar rapi, gitu ya, shaffan itu barisan yang rapi, ya, terorganisir. Dalam dakwah itu harus terorganisir. Ya, dan ini apa namanya, sesuatu yang mutlak, syarat mutlak untuk bisa mewujudkan kembali apa yang pernah dicapai oleh Rasulullah dan generasi-generasi sesudah beliau, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana Islam memimpin dunia, kemudian umat Islam menjadi umat terdepan, benar-benar terwujud apa yang disebut dengan khairu ummah, umat terbaik, dan benar-benar terwujud apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, ya. Nah, kemudian dikatakan tidak mungkin dan tidak bisa tidak untuk mewujudkan rahmatan lil alamin itu harus dilaksanakan Islam yang kafah, ya. Jadi selama hampir 13 abad itu, ya, rahmatan lil alamin itu terwujud, kemudian umat Islam menjadi khair ummah, itu karena Islamnya diterapkan secara kafah, secara utuh, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, ya. Nah, kemudian untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita ini, kemudian dikatakan di sini tidak ada jalan lain kecuali melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu membentuk kutlah atau organisasi, ya, membentuk jamaah. Jadi menghimpun satu persatu orang-orang yang sudah beliau dakwahi, ya, untuk kemudian beliau bina, ya, untuk kemudian beliau mantapkan keislaman mereka. Nah, jadi ini artinya apa? Ya, dikatakan bahwa ketika Rasulullah melakukan sesuatu itu terus-menerus, maka itu menjadi sesuatu yang wajib. Jadi membentuk jamaah dakwah yang khusus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka meyakinkan atau menyadarkan umat tentang penerapan Islam yang kafah ini hukumnya wajib. Ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika suatu kewajiban tidak terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Ya, ini pekan lalu kita membahas tentang ini. Ya, jadi apa namanya, dakwah berjamaah itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi bukan kita kemudian menjadikan apa menyalahkan orang-orang yang tidak mau berjamaah dalam dakwah, ya, karena banyak ustadz-ustadz yang secara pribadi berdakwah dan tidak ada masalah, ya. Tetapi apa namanya, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah membentuk satu kutlah yang rapih, ya, organisasi yang rapih dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya,
yaitu dengan tujuan agar Islam itu diserapkan secara kafah, menyadarkan umat, ya, membangun kesadaran umat. Ya, nah ini sudah kita bahas ya pekan lalu. Lalu jamaah dakwah yang seperti apa, ya, yang seharusnya ada itu, ya kan hari ini banyak ya jamaah dakwah ya. Nah, jadi kitab ini mengajarkan kepada kita kalau mau membentuk jamaah dakwah itu seharusnya sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, jamaah seperti ini jadi ada satu gerakan. Ya, gerakan ini dalam bahasa Arab disebut dengan harokah. Harokah berasal dari kata taharruk yang artinya bergerak. Ya, bergerak terus. Ya, artinya dakwah nggak boleh berhenti, bergerak terus untuk berdakwah. Nah, kemudian istilah harokah ini diartikan sebagai sebuah jamaah yang terdiri dari orang-orang tertentu serta mempunyai target tertentu dengan menempuh suatu jalan atau suatu metode yang telah ditetapkan oleh gerakan tersebut. Ya, terlepas apapun bentuk dari gerakannya. Ya, harokah, Hamas. Hamas itu harokah, ya, harokah muqawamatul Islam, ya. Jadi gerakan perlawanan Islam terhadap penjajahan Israel. Ya, jadi ini jamaah yang bergerak terus dalam arti berdakwah terus ini bisa disebut juga dengan harokah. Ya, dengan demikian maka jamaah ini atau harokah ini ya akan bisa disebut sebuah harokah atau sebuah gerakan yang pertama jika dia mempunyai landasan tertentu. Ya, artinya mempunyai asas. Gerakannya itu apa? Ya, yang kedua mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga mempunyai metode atau torikoh ya untuk meraih target. Ya, nah ini syarat-syarat umum lah sebuah gerakan ya. Jadi di sini dicontohkan misalnya ada gerakan sosial ya seperti panti asuhan misalnya, ya pasti dia mempunyai landasan tersendiri. Ya, panti asuhan itu kan bukan hanya orang Islam yang punya ya, ada orang-orang Kristen, orang-orang agama lain juga punya panti asuhan. Nah itu landasannya pasti berbeda, ya landasannya berbeda, cara kerjanya berbeda, tujuannya juga berbeda, ya. Nah jadi itu landasannya. Kemudian torikohnya atau jalannya bagaimana ya, mencari sumbangan dan seterusnya. Ini untuk panti asuhan. Nah, sekarang kita akan bahas panjang di sini tentang bagaimana seharusnya syarat bagi kelompok yang ingin memperjuangkan Islam ini. Ya. Nah, di sini dikatakan satu harus terdiri dari orang-orang Islam. Ya, jamaah itu tidak boleh diisi oleh orang-orang selain Islam. Ya. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau kita lihat hari ini banyak partai-partai, mohon maaf ini itu juga harokah, itu disebut harokah juga, gerak jamaah apapun yang organisasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan itu ya disebut harokah. Maka kalau kita lihat ya partai-partai atau organisasi yang membawa nama Islam itu kita melihat mereka dalam perjalanannya ya anggotanya ada yang bukan Islam juga ya. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya sudah berbeda nanti jalannya, tujuannya berbeda. Ya, targetnya berbeda. Ya, ada yang hanya untuk meraih suara, meraih konstituen, gitu ya. Bahkan ada organisasi Islam cabang itu cabang agama apa. Nah, ini enggak jelas yang begini. Ya, jadi pertama harus dari orang-orang Islam. Siapa yang akan memperjuangkan Islam ini kalau bukan orang-orang Islam? Ya. Jadi dan ini berarti apa? Tidak mudah sebenarnya ya untuk menjadi kelompok atau jamaah yang benar-benar memperjuangkan Islam ini. Ya, akan diminta akan diuji keikhlasannya ya karena dia bergerak semata-mata hanya untuk Islam. Nah, yang kedua ini menggunakan Islam sebagai landasan dalam merumuskan target dan metode. Ya, jadi landasannya harus Islam. Ya, jadi kalau kita lihat ya gerakan-gerakan hari ini apakah itu dari partai atau non partai itu landasannya macam-macam, Pak. Ya, mungkin kita jarang memperhatikan ya. Kan setiap organisasi itu asasnya. Ada asas, ada yang asasnya sosialis ada. Ya. Biasanya simbolnya itu bendera-bendera yang gambar ini gigi roda. Ya, jadi kalau ada demo atau apa, itu ada partai benderanya menggambarkan gigi roda, ya.
itu sosialis itu. Ya, landasan asasnya sosialis. Nah, kalau sosialis ya biasanya nggak jauh-jauh dari komunis. Ya, atau ada yang landasannya kayak pokoknya kalau nggak sosialis ya mungkin sekuler ya, kapitalis sekuler. Ya, ada yang asasnya terbuka. Terbuka itu berarti dia boleh menerima anggota selain Islam, ya, meskipun dia pakai nama Islam. Nah, kemudian ada yang menggunakan asas apa? Istilahnya dia bikin istilah sendiri tuh, Pak. Asas partai sosialis religius. Ini lucu, karena apa? Sosialis itu pasti tidak mungkin religius, benar ya? Bapak-bapak udah tahu kan? Kita pernah belajar apa itu sosialis ya? Nggak mungkin sosialis itu religius, tidak mungkin. Karena sosialis itu landasan akidahnya ateis. Ateis itu apa? Anti agama, anti Tuhan. Nggak mungkin religius. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati orang-orang yang beragama. Tapi padahal kalau sosialis itu nggak mungkin religius. Yang religius pasti nggak sosialis. Ada partai yang asasnya sosialis religius itu ada, Pak. Ya, jadi ini apa ya karangan mereka sendiri. Nah, kalau ingin memperjuangkan Islam yang benar, ya asasnya harus Islam. Ya, landasan ideologi lah katakanlah. Dia harus Islam karena kita orang Islam. Ya, dalam hal apapun, ya dalam merumuskan target, ya dalam apa thoriqoh mewujudkan target-target itu. Ya, nah targetnya apa? Targetnya ya jelas, bagaimana yang ditargetkan oleh Rasulullah SAW dalam apa namanya harokah beliau, dalam pergerakan beliau. Tujuannya apa? Ya mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Baqarah 208 tadi. Ya, untuk menerapkan syariat Islam secara utuh, secara kafah. Ya, jadi dakwah itu harus diarahkan dengan target yang seperti itu, Pak. Ya, jadi bukannya nggak benar ketika ada orang target dakwahnya memperbaiki akhlak, ya bagus juga, ya. Tapi nggak optimal kalau apa namanya hanya terkait dengan akhlak atau hanya terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan ibadah saja misalnya. Harus utuh, harus menyeluruh. Ya. Minimal umat itu harus tahu kerangka Islam itu seperti apa. Akidah, syariah. Nah, ini kita mungkin tidak paham terlalu detail, Pak, tentang fikih ya, tentang hukum apa namanya suatu ibadah dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dari kajian ini kan Bapak-bapak sudah paham nih, ya. Kerangka Islam itu seperti apa? Ya, mudah-mudahan kalau apa bapak-bapak yang rutin hadir ya sejak pertemuan pertama, sehingga kita bisa apa namanya memahami ya Islam itu secara utuh. Ya, jadi target adalah terlaksananya syariah Islam secara utuh, secara kafah. Nah, yang keempat ini yang paling penting. Bagaimana mewujudkan target itu? Ya. Nah, metodenya bagaimana? Maka metodenya harus sesuai dengan Islam, yaitu sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dakwah itu harus apa namanya istilahnya nggak boleh ngasal sebenarnya. Dakwah itu harus punya tujuan yang jelas, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Metodenya bagaimana? Metodenya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kita sudah pelajari, ya tahapan-tahapan Rasulullah kemarin. Ya, jadi pertama beliau melakukan apa yang disebut dengan marhalat taskif wa takwin. Ya, tahap membina dan mengkader ya orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang ada dalam jamaah. Ya, beliau mantapkan akidahnya, beliau bina yang sudah bisa membina yang baru. Jadi begitu terus, Pak. Pembinaan itu harus berjalan terus, ya sehingga semakin banyak orang yang mempunyai apa namanya kepribadian Islam, ya marhalat taskif wa takwin itu harus dijalankan, ya jadi harus ada pembinaan dan pengkaderan. Kemudian yang kedua apa? Setelah itu memang harus melakukan dakwah secara terbuka, harus disampaikan ide-ide Islam itu harus disampaikan. Ya, yang di dalam kitab ini kemarin disebut dengan marhalatu tafaul wal kifah atau marhalatu tafaul ma'al ummah. Ya, tahap berinteraksi dengan umat. Ya, disampaikan ide-ide Islam. Ya, sampaikan solusi-solusi Islam.
Ya, karena setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah manusia, kalau dia menimbulkan kerusakan, pasti tidak Islami. Maka solusinya adalah solusi Islam. Sudah pasti itu, Pak. Masalah apa saja, ya, masalah korupsi, masalah ketidakadilan hukum, masalah musibah bahkan misalnya, itu solusinya Islam. Ya, masalah apa? Kita ini kan banyak terjadi masalah, ya, masalah apa? Akhlak, masalah kriminalitas, narkoba, pengelolaan sumber daya alam, itu semua ada solusinya dalam Islam. Ya, ada apa namanya dari ayat, dari hadis, ya, dari pendapat para ulama, ijtihad para ulama itu bisa digali. Ya, nah dakwah itu harus seperti itu, harus solutif istilahnya, ya, menyelesaikan masalah. Dan ini harus terus disampaikan. Ya, jadi itu yang kedua, istilahnya marhalatu tafa'ul ma'al umat, tahap berinteraksi langsung dengan umat. Selain kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah menjelaskan tentang keburukan, ya, keburukan sistem kehidupan yang tidak Islami. Ya, kalau diatur oleh bukan Islam itu kerusakannya begini, begini, begini. Ya, akidahnya begini. Ya, kerusakan-kerusakan sudah terbukti dan seterusnya. Ya. Nah, satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, Rasulullah itu fokus kepada orang-orang yang punya kekuatan. Ini juga harus dicontoh sebenarnya, ya. Orang yang punya apa pengaruh, orang yang punya kekuatan, itu kan pasti kalau dia Islam itu bisa tergetar hatinya. Rasulullah aja pada zaman itu yang beliau dakwahi bukan orang Islam kan? Umar bin Khattab sebelumnya bukan Islam, ya. Apa namanya orang-orang besar yang pada saat itu bisa direkrut oleh Rasulullah itu bukan Islam awalnya, itu bisa tergetar ketika mendengar dakwah Islam. Apalagi hari ini sebagian besar kita ini umat Islam, ya, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh umat yang berpengaruh dan seterusnya. Ini mereka adalah orang-orang yang sudah Islam. Maka ketika kemudian disampaikan apa namanya ayat, ya, disampaikan hadis, itu insya Allah kalau hati mereka tulus, ikhlas, bisa tergerak mereka. Jadi karena apa, dakwah itu butuh kekuatan, ya, butuh apa namanya perlindungan, ya, dari orang-orang yang punya kekuatan. Sebagaimana Nabi merekrut Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau tokoh Mekah, kemudian merekrut Umar bin Khattab, ya, kemudian merekrut Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar, ya, dan masih banyak. Ya, orang-orang yang punya kekuatan direkrut oleh Nabi dalam rangka apa? Supaya dakwahnya berjalan lebih masif lagi, ya, dakwah Islam. Karena kita itu menyelamatkan manusia, Pak. Ketika kita berdakwah kita itu menyelamatkan manusia, ya, yang tidak bisa tidak bahwa untuk mewujudkan itu semua ya harus tegak ayat-ayat Allah di atas muka bumi ini. Dan satu-satunya jalan adalah dengan berdakwah. Ya.